Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon izinkan saya sedikit belajar dan mempelajari surat Al-Fatihah beserta arti dan maknanya. Dan jika ada kekhilafan, kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dan perkenankan untuk memberikan komentar, kritik, dan sarannya. Membahas surat Al-Fatihah yang terdiri 7 ayat. Dan untuk keutamaan surat Al-Fatihah tersebut, adapun rahasia surat Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah, maka dari itu penting sekali mengetahui tafsir surat Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang sahabat berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Bisa digunakan untuk meruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagian bersama kalian." Keutamaan dari surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah juga dibaca pada setiap salat umat muslim. Bahkan membaca surat Al-Fatihah menjadi syarat sahnya salat berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Fatihah merupakan surat paling agung dalam Al-Quran." Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Berikut tafsir surat Al-Fatihah dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maksudnya ialah dari artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Murah, Maha Dermawan, Maha Lembut, dan Maha Memberi. Nama-nama ini berdekatan, artinya semua menunjukkan pada sifat pengatur dengan kasih sayang, kebaikan, kedermawanan, dan kemurahan yang menunjukkan akan luasnya kasih sayangnya yang mencakup seluruh benda yang ada. Sesuai dengan hikmah yang terkandung lebih khusus bagi kaum yang beriman, mereka mendapatkan lebih dan sempurna. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Segala kenikmatan dan kebaikan merupakan buah dari kasih sayangnya, kedermawanannya, dan kemurahannya. Begitu juga semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah buah dari kasih sayangnya. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang dalam dirinya. Kasih sayangnya mengalahkan marahnya, dan kasih sayangnya mencakup segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dialah yang Maha Penyayang, tidak ada yang dapat menahan kasih sayangnya kecuali Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan kasih sayangnya kecuali Dia. Apa saja yang Allah menganugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskan sesudah itu. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maksudnya ialah segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk. Dialah yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih. Dialah yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Allah Maha Penyayang yang selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maksudnya ialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Murah, Maha Dermawan, Maha Lembut,
dan Maha Memberi. Nama-nama ini berdekatan, artinya semuanya menunjukkan pada sifat mengatur dengan kasih sayang, kebaikan, kedermawanan, dan kemurahan, yang menunjukkan akan luasnya kasih sayangnya yang mencakup seluruh benda yang ada. Sesuai dengan hikmah yang terkandung lebih khusus bagi kaum yang beriman, mereka mendapatkannya lebih dan sempurna. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maksudnya adalah dari pemilik hari pembalasan Allah. Allah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutuai oleh suatu apapun. Atas dasar itu, semua hanya kepada Allah kami menyembah dan beribadah dengan penuh ketulusan, kekhusyuan, dan tawakal, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan dalam segala urusan dan keadaan kami sambil kami berusaha keras. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksudnya ialah hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Iyyaka dalam ayat ini diulang 2 kali, gunanya untuk menegaskan bahwa ibadah dan isti'anah, meminta pertolongan, itu masing-masing khusus di hadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk dapat mencapai kelezatan munajat berbicara dengan Allah. Karena bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembah dengan segenap jiwa dan raganya, tak ada yang lebih nikmat dan lezat perasaannya daripada bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik juga diketahui bahwa dengan memakai iyyaka itu berarti menghadapkan pembicaraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita berada di hadapannya dan kepadanya diarahkan pembicaraan dengan khusyuk dan tawadhu. Ayat ke-6, Ihdinas syiratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya ialah dijelaskan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan dan Nabi Muhammad diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan kitab-kitab suci lainnya kepada rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antara umat-umat terdahulu itu, sebelum datangnya Islam, terdapat juga para nabi. Ada juga orang-orang yang membenarkan rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala atau siddiqin, jujur dan patuh terhadap rasul dan ajaran yang dibawanya. Di antara umat terdahulu juga ada syuhada yang mengorbankan jiwa dan harta untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ada juga orang-orang yang soleh, yang patuh dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu umat Nabi Muhammad SAW diajarkan memohon kepada Allah agar diberikan taufik dan bimbingan, sebagaimana Allah SWT telah memberikan taufik dan membimbing umat-umat terdahulu yang taat kepada Allah dan Rasul yang diutus pada setiap masanya. Artinya sebagaimana mereka telah berbahagia dalam aqaid, dalam menjalankan hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama, serta telah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia, maka demikian pula kita hendaknya dengan perkataan lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar mengambil contoh dan teladan kepada mereka yang terdahulu. Ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang durhakai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maksudnya ialah yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya berupa keimanan, hidayah, dan ridamu. Mereka itu seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa 69. 1. Para nabi yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Siddiqin, yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Ketiga, syuhada, yaitu mereka yang
bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun, atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebijakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan lingkungan mereka. Yang keempat, solehin, yaitu orang-orang soleh yang tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha mewujudkannya. Jalan yang kami mohon itu bukan jalan mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya, seperti sebagian kelompok Yahudi dan yang mengikuti jalan mereka, dan bukan pula jalan mereka yang sesat dari jalan kebenaran dan kebaikan, seperti sebagian kelompok Nasrani yang sejalan dengan mereka, sebab mereka enggan beriman dan mengikuti petunjukmu. Demikian dari pembahasan makna pengertian dari surat Al-Fatihah tersebut. Mohon maaf sebesar-besarnya dalam ucapan perkataan apabila banyak kesalahan. Mohon kritik sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi YouTube saya.